Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Dan ini adalah soalnya. Dan pertama-tama kita akan mengurutkan data-data yang di atas, nilai ulangan 20 siswa ini kita urutkan dari yang terkecil yaitu 24 sampai paling yang terbesar. Ini sudah diubah ya. Lalu kita menghitung jarak distribusi frekuensi dari nilai ulangan ini. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah nilai tertinggi 98 dikurang nilai paling terendah yaitu 24. Jika dikurangkan sama dengan 74 hasilnya. Kedua, kita menghitung jumlah kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dalam kurung N. Log adalah log sama dengan kepanjangannya logaritma. Jadi logaritma N itu diambil dari jumlah siswanya. Kita lihat di sini jumlah siswanya ada 20. Jadi masukkan ke bawah. Lalu selanjutnya 1 ditambah 3,3 log 20. Log 20 sama dengan 1,301. Jadi jika jumlah dan dikalikan dapatnya 5,59. Kenapa ada 6 dan kenapa ada ini? Ini adalah tanda untuk pembulatan agar angkanya bulat. Jadi hasilnya 6. Ketiga, kita akan menghitung panjang kelas. Panjang kelas kita kasih ininya P. P sama dengan R dibagi K. R itu dari jarak yang kita dapatkan tadi, dan K itu adalah jumlah kelas tadi, yaitu 6. Jadi 74 dibagi 6 sama dengan 12,3. Jika dibulatkan menjadi 13. Lalu kita membuat tabel frekuensi. Cara membuatnya bagaimana? Kita lihat di sini angka 24. Angka 24 itu adalah angka yang dari terkecil. Jadi cara membuat tabel frekuensi ini mulailah dari angka yang terkecil. Lalu angka 24 ini kita tambahkan dengan hasil dari panjang kelas, yaitu 13. Jadi 24 tambah 13 sama dengan 37. Nah, cara mendapatkan turusnya gimana? Turus itu dimulai dari data yang nilai tadi. Kalau kita lihat di sini 24 sampai 37. Jadi angka yang terkecil sampai 27 itu ada 2, yaitu ada 24 dan 30. Jadi kita gariskan 2. Frekuensi itu dari garis turus ini. Oke. Nah, selanjutnya 38. 38 itu selalu dapatnya dari hasil yang paling awal tadi, yaitu 37 ditambah 1. Nah, baru ditambahkan 13 lagi sampai ke bawah. Seperti itu. Jadi
38 ini hasil dari 37 ditambah 1. Nah, 38 ditambah 13 dapatnya 51. 51 ini jadi terus dari 38 sampai 51 ada berapa? Dari 38 berarti dari sini sampai 51. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 terus ya guys. Jadi tulis aja 3. Frekuensinya 3. Oke. Nah, selanjutnya selalu nilai akhir ini selalu ditambahkan jika mau ke bawah lagi. 51 ditambah 1 sama dengan 52. 52 tambah 13 sama dengan 65. Jadi terus dari 52 sampai 65 adalah 3. Oke. Sampai ke bawah juga seperti itu. Sekarang cara membuat tabel histogram. Pertama-tama kita harus mencari tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengahnya. Nah, tepi bawah ini cara mencarinya dari awal itu 24 dikurang 1. Jadi dapatnya 23,5. Karena kita memerlukan nilai akhirnya. Nah, seperti kayak 37 ini. Nah, dari 23 kita mengambil dari nilai belakangnya. Turun seperti yang di belakang ini. Nah, cara mencari tepi atas tinggal mengikuti angka yang paling belakangnya dari awal sampai akhir. Nah, jadi seperti ini. Lalu cara mencari nilai tengahnya. Nilai tengah itu bermulai dari nilai ini. Jadi kita ambil contoh 24 sampai 37. Nah, nilai tengah-tengahnya kan dapatnya, jadi caranya dideretkan dari 24 sampai 37. Nah, tengahnya itu kita mendapatkan 30 dan 31. Nah, 30 dan 31 ini ditambah dapatlah 61. Lalu dibagi 2, yaitu dapatnya 30,5. Nah, seterusnya seperti itu. Frekuensi tetap sama dengan yang tabel atas, tabel frekuensi. Nah, sekarang cara membuat tabel batangnya. Nah, diurutkan dari frekuensi yang terkecil sampai yang terbesar, lalu masukkan nilai masukkan tepi bawahnya seperti ini di bawah. Tidak seperti batang-batang yang biasanya ya, yang biasa berjarak, sekarang bersatu. Kalau histogram itu harus bersatu, nempel gitu. Nah, sekarang cara mencari atau cara membuat poligon frekuensi, yaitu ngambilnya dari nilai tengahnya baru frekuensi yang sudah ditulis tadi. Nah, ini cara membuatnya. Bedanya dia tidak menggunakan diagram batang. Dia menggunakannya diagram garis lah pokoknya. Jika digariskan seperti ini jadinya. Mengapa ada 114 dan 16,5 ini, dan dapatnya dari mana? Cara mendapatkannya adalah 30,5 dikurang 14, dapatnya 16. Begitu juga ini 100,5 ditambah 14, dapatnya segini. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita harus menggunakan dari garis titik awal, dari bawah, tidak bisa dari sini gitu. Oke. Lalu cara mencari ogif. Ogif itu ada dua, ogif positif dan negatif. Tabelnya masih sama, tetapi kalau khusus positif dia ada tambahannya, yaitu frekuensi kurang dari. Nah,
Cara menghitungnya bagaimana? Jadi bermulai dari 2. Nah, 2 untuk mendapatkan nilai berikutnya yaitu 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Begitu juga seterusnya, zigzag dari atas ke bawah, samping. Gitu. Nah, ini adalah grafik ogive. Jadi dia naik ke atas karena positif. Dimulai dari, jadi nilai bawah ini diambil dari tepi bawah, nilai tepi bawahnya. Nah, dicantumkan di sini. Yang kiri adalah nilai frekuensi kurang dari ini, dari terkecil sampai terbesar. Begitu. Nah, selanjutnya kita mencari ogive negatif. Nah, tabelnya masih sama, tetapi ada tambahan frekuensi lebih dari, yaitu ini. Cara mendapatnya gimana? Dimulai dari 20. Nah, 20 ini jika dikurang, cara mendapatkan nilai frekuensi lebih dari, yaitu 20 dikurang frekuensi. Jadinya 2, dapatnya 18. Berikutnya 18 dikurang 3, dapatnya 15. Lalu berikutnya seperti itu sampai hasilnya ketemu 1. Nah, ini adalah grafik dari ogive negatif. Nah, kalau jika digariskan, nah jadi seperti ini jika digariskan. Oke, sekian dari penjelasan tabel distribusi frekuensi sampai ogive. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.